DOMS atau Delay Onset of Muscle Soreness. Jadi, next. Nah, kadang pasti dalam setiap orang yang melakukan olahraga, pasti ada pertanyaan, kok setelah olahraga dan atau latihan ada nyeri nih gitu. Kalau nyeri kayak gini, apa saya ada cedera ya? Padahal kan kalau misalkan nyeri itu pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang mengalami kerusakan nih kalau di tubuh. Ada rasa nggak nyaman, kita juga jadi risih, performa kita latihan pun kadang menurun. Misalnya, keseharian kita juga akhirnya terganggu. Nah, tapi di sini kita bakal bahas. Next. Nah, delay onset muscle soreness ini dia adalah rasa sakit nih yang kita rasakan kalau misalkan kita telah menyelesaikan sesi latihan. Kadang dia itu berasa hanya sedikit nyerinya. Atau kadang ada sensasi tajam, nyelekit gitu di otot-ototnya. Atau kadang juga kita ngerasa kaku-kaku. Belum ada nyeri waktu setelah latihan. Nah, tapi biasanya kalau kita udah melakukan latihan-latihan kayak gitu, muncul tuh tanda-tanda aneh seperti itu. Nah, tapi itu bukan suatu hal yang aneh atau karena itu kenapa-napa. Justru malah delay onset muscle soreness atau DOMS ini adalah tanda positif pasca latihan. Tanda positif ini menandakan bahwa kalau misalkan kita latihan, memang benar nih, ada otot yang sedang dilatih, ada otot yang sedang bekerja, dan kemudian otot tersebut bertambah kemampuannya. Dan dengan kata lain, nantinya akan bertambah kekuatannya. Next. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan latihan nih, pasti akan ada suatu perubahan di otot-otot kita. Seperti pada gambar, itu dilihat ada muscle damage atau strain muscle. Nah, pada saat kita melakukan latihan, ada robekan-robekan kecil di otot yang terjadi. Nah, makanya nggak heran kalau misalkan pada saat kita selesai melakukan latihan, ada sensasi nyeri. Dan itu adalah DOMS yang kita bahas ini. Dan DOMS ini adalah proses natural, proses fisiologis secara bahasa ilmiahnya. Dan itu bukan cedera, berbeda loh. Kalau misalkan DOMS ini, dia kategorinya adalah hal yang natural terjadi di tubuh dan tidak terhindarkan lagi nih kalau misalkan kita melakukan latihan. Karena proses DOMS ini nantinya akan berefek baik pada tubuh. Berbeda dengan cedera. Kalau cedera, nah nanti akan kita bahas lagi. Next. Nah, tanda positif yang terjadi di tubuh adalah inti dari DOMS. Pertanda latihan yang dilakukan itu efektif dan tepat sasaran pada otot. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih, apakah latihan kita itu dia benar kena di otot tertentu, bisa dilihat apakah di otot tertentu ada tanda-tanda DOMS-nya. Misalkan kita habis latihan hamstring nih tadi, habis latihan squat-squat kayak gitu, oh ternyata di otot hamstring kita berasa kaku, kenceng gitu. Atau kita nyebutnya tightness. Terus ada nyeri juga. Nyerinya bisa di sepanjang otot hamstringnya, atau ternyata hanya di bagian titik-titik tertentu di otot hamstring. Nah, itu sudah mulai pertanda bahwa ada proses DOMS di sana. Next. Nah, DOMS ini kalau misalkan kita lihat di dalam mikroskop di sel-sel ototnya, nah, DOMS itu merupakan pertanda bahwa otot itu sedang dalam fase pemulihan atau recovery. Nah, nggak heran dong, tadi ototnya kita pakai latihan. Habis itu dia ada robekan kecil di sana. Nah, otot itu tertentu punya suatu hal yang berkaitan sama, oh, dia harus ada pemulihan dulu nih, istirahat gitu. Makanya pada saat kita ngerasa ada nyeri-nyeri tadi, di situ ada robekan kecil, di situ dia bakal ada proses pemulihan yang nantinya robekan tersebut akan disambung kembali sama tubuh. Dan kemudian besaran ototnya akan membesar. Atau kita sebutnya hipertrofi otot. Nah, di sini pada saat dia masa pemulihan, itu adalah masa di mana kita ngerasa banget tuh, wah, otot-otot kita kok kaku ya, sakit ya, gitu. Nah, itu kita lagi fase menuju ke kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Next. Nah, kadang ada yang bingung kalau misalkan
kita melakukan latihan ini, DOMS-nya itu tuh kapan sih keluarnya gitu. Umumnya kalau kita melakukan latihan atau workout atau aktivitas fisik yang intens, ngangkat-ngangkat beban, aerobik, atau jenis latihan apapun, biasanya akan ada efek yang dia nggak langsung keluar gitu. Dia ada efek jeda. Oh, kita hanya berasa mungkin capek, kita merasa mungkin ototnya sedikit kaku, dan itu kira-kira 12 sampai 24 jam setelah kita selesai melakukan latihan. Nah, baru pada saat kita udah lewat 24 jam, umumnya, kita baru merasakan nyeri di sana. 24 sampai 24 jam itu kita merasa, wah, mulai ada rasa nyeri-nyeri dikit nih di otot gitu. Di situ mulai tuh muncul fase DOMS atau fase DOMS-nya udah mulai. Nah, pada 48 jam berikutnya, nyeri yang disebabkan karena DOMS itu mulai memuncak. Pada awalnya mungkin kita merasa hanya nyerinya sedikit-sedikit aja nih gitu. Tapi lama-kelamaan otot yang kita tadi pakai latihan, kita pakai workout, nyerinya makin tinggi. Nah, tapi setinggi-tingginya nyeri, kalau itu memang DOMS, biasanya hanya nyeri ringan sampai sedang. Apalagi itu kalau nggak diprovokasi sama latihan atau gerakan-gerakan tertentu. Nah, biasanya setelah 48 jam sampai 72 jam, rasa nyeri dari DOMS itu berkurang. Nah, di situ adalah perbedaannya nih. Kalau misalkan kita kena DOMS, next. Nah, ada efek yang ditimbulkan tadi adalah pertanda latihan efektif dan otot sedang recovery. Nah, di DOMS ini memang biasanya jadi rancu karena dia ada nyeri otot sama kaku otot di sana. Next. Nah, terus pasti jadi pertanyaan, kalau saya terkena DOMS, apakah saya terkena cedera olahraga? Oh, bukan. Next. Nah, di sini baru ada bedanya. Kalau misalkan kita terkena DOMS, durasi nyerinya pasti akan mereda 72 jam setelah kita melakukan latihan. Berbeda dengan kalau kita terkena injury. Nah, injury di sini yang dimaksud adalah injury pada otot. Karena DOMS sendiri juga mengacunya pada otot. Nah, kalau misalkan di injury, biasanya setelah 72 jam, nyerinya nggak kunjung mereda. Atau nyerinya tuh meredanya lama. Mungkin bisa 72 jam itu 3 hari, mungkin lebih bisa 3 hari, nyerinya sama, atau malah makin meningkat. Nah, kemudian dari intensitas nyerinya juga beda. Kalau di DOMS, tanpa diprovokasi, tanpa diberikan, misalkan tadi kita ngerasa nyeri DOMS ya, di hamstring. Kalau kita diamkan doang, itu hanya nyeri ringan sampai sedang. Di injury, atau kalau kita kena cedera, di hamstring pun nyerinya bisa sama, tapi bisa sampai lebih tinggi, walaupun tanpa diprovokasi. Nah, kemudian kalau misalkan di hamstring tadi nih, contohnya kita berikan provokasi untuk mengukur intensitas nyerinya, biasanya kalau DOMS itu masih sama, ringan sampai sedang saja. Di provokasi ini misalkan hamstring yang nyeri tadi, kita berikan latihan isometrik pada gerakan-gerakan otot hamstring. Contohnya misalkan hamstring curl yang kita nahan, nah itu biasanya dia bakal ada nyeri. Tapi kalau itu DOMS, nyerinya hanya ringan sampai sedang. Kalau misalkan dia sampai ada nyerinya tinggi saat dicoba hamstring curl, berarti itu ada injury kemungkinan. Kemudian kondisi otot juga jadi pertanda apakah itu DOMS atau injury. Kalau misalkan DOMS, kita bakal merasa kaku otot, tapi tidak disertai atau jarang disertai kram. Kalau misalkan kramnya sekali-sekali aja dan jarak antara kramnya lama, itu DOMS. Tapi kalau misalkan terdapat kaku otot dan sering sekali kram, nah di situ kita bisa curiga. Mungkin di bagian tersebut ada cedera. Mungkin di bagian tersebut sedang ada proses yang melebihi DOMS. Dan itu sudah masuk ke ranah adanya cedera di otot.
Kemudian, kalau misalkan di area tersebut ada pembengkakan, terutama di area ototnya yang kita merasakan nyeri, atau terdapat bengkak di area sekitar otot atau yang tadi kita pakai latihan. Nah, kita bisa curiga nih, kalau DOMS dia sudah pasti tidak terdapat bengkak. Tapi kalau ternyata dia ada cedera, pasti di situ ada bengkak. Meskipun mungkin bengkaknya kecil ya, atau bengkaknya nggak gede-gede banget. Nah, tapi itu kita harus curiga, mungkin di situ ada cedera. Karena kalau ada bengkak, pasti ada yang namanya penumpukan cairan di sana. Dan di situ pasti ada cedera yang lebih tinggi, bukan DOMS lagi. Nah, kemudian terakhir, kalau misalkan kita terkena DOMS, biasanya nyeri akan mereda nih. Kalau misalkan selain tadi diberikan provokasi yang sifatnya isometrik, kalau misalkan di stretching, nah kebalikannya, kalau DOMS biasanya nyerinya malah menjadi mendingan. Kita yang tadinya kesakitan, pas di stretching, malah enakan. Nah, di situ bedanya. Kalau misalkan terkena cedera, belum tentu nyerinya mereda. Malah mungkin nyerinya tetap aja sama, nggak berkurang. Dan mungkin nyerinya bakal malah bertambah. Nah, di situ perbedaannya. Oke, next. Nah, sebelum kita berlanjut, mungkin ada yang mau bertanya dari para peserta atau bagaimana, Mbak Lisa? Mbak Citra? Nggak apa-apa, dilanjut aja dulu materinya, Coach Adit. Nanti setelah materi kita akan bahas pertanyaannya satu-satu. Oke, Tapi baik. teman-teman ada yang mungkin mau ada pertanyaan dulu, boleh deh. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung ke Coach Adit, boleh meng-unmute Zoom-nya masing-masing. Ada? Atau nanti nunggu materinya selesai? Oke, sepertinya nanti aja ya Coach Adit ya. Kita tunggu sampai materinya selesai, baru kita akan membuka pertanyaannya. Silahkan dilanjut Coach Adit. Ya, kemudian banyak loh yang bakal juga masih kebingungan nih. Kalau misalkan kita terkena nyeri-nyeri yang ada di DOMS tadi nih, gimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya nggak cuma nyeri sih. DOMS itu juga ada berbagai macam komplikasi seperti ototnya kaku. Nah, tapi nggak sekaku pada saat cedera. Nah, mari kita bahas. Next. Nah, pertama-tama sih kalau kita merasa kita sedang lagi di fase ada DOMS nih di ototnya. Pertama kita harus tahu apa yang harus kita hindari dulu untuk mencegah DOMS itu makin parah dan tidak berubah jadi cedera nantinya. Yang pertama harus dilakukan, yaitu dia adalah banyak melakukan latihan eksentrik, itu harus dihindari pada saat kita lagi ada di fase DOMS. Nah, kenapa sih kalau latihan eksentrik itu harus dihindari? Nah, seperti yang ada di gambar, jadi kalau misalkan latihan eksentrik, mungkin para peserta atau ibu-ibu ada yang pernah mencoba latihan di bawah ini, yang di gambar kanan bawah, itu namanya Nordic hamstring. Nah, latihan buat hamstring, tapi sifatnya eksentrik. Jadi ototnya itu sedang dalam posisi manjang, tapi dia bukannya rileks, namun kebalikannya, sedang kontraksi, kencang. Nah, latihan-latihan seperti ini, kalau misalkan kita lakukan pada saat dalam fase DOMS, otot kita akan ada resiko DOMS-nya makin parah. Akan ada resiko cedera di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita melakukan latihan yang sifatnya intensitasnya tinggi pada saat kita sedang ototnya dalam kondisi DOMS nih. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Permasalahannya kalau kita nggak terbiasa latihan dengan intensitas yang tinggi, terutama kita mungkin nggak seintens atlet yang latihannya terus-terusan tinggi, apalagi dia nggak terlalu punya target tertentu. Nah, terkadang DOMS di sini bisa terpicu dan berubah kalau misalkan latihannya tinggi, berubah malah menjadi cedera di sana. Cedera otot mungkin bisa jadinya kram, mungkin bisa jadinya strain yang tadinya grade 1 jadi grade 2.
atau misalkan juga bisa jadi akan ada pembengkakan di sana. Oke, next. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah berbicara tentang yang dihindari. Nah, pada saat kita melakukan hal yang harus diperhatikan, kita juga harus tahu apa sih yang dapat kita lakukan nih kalau kita kena DOMS. Nah, kalau tadi hal yang dihindari, ini yang boleh dilakukan. Nah, pada saat kita terkena DOMS, disarankan sekali kita melakukan latihan, tapi yang sifatnya isometrik dan konsentrik. Kalau misalkan latihan isometrik itu, dia sifatnya di bagian otot kita, panjang otot kita nggak bergerak. Atau misalkan kalau kita melakukan mengangkat barbel, seperti yang ada di gambar kanan atas, itu barbelnya hanya kita tahan, tapi tangan kita nggak kita gerakan naik turun. Dia hanya mengencangkan ototnya aja nih, nahan beban daripada barbelnya. Itu yang isometrik. Kalau konsentrik, dia adalah gerakan pada saat barbelnya ngangkat aja. Nah, kalau misalkan barbelnya diturunin pada saat kita udah dari posisi ngangkat full, nah itu bakal jadi eksentrik. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan kita dalam fase DOMS, konsentriknya aja yang dilakukan. Pada saat gerakan mau ke bawahnya, nah itu kita bantu pakai tangan buat nuruninnya. Jadi eksentriknya nggak kerja di situ. Di situ bakal efektif sekali untuk mencegah progres DOMS-nya jadi makin parah. Nah, kalau misalkan kita konsentrasikan hanya gerakan konsentrik aja, nah nanti itu latihannya boleh dilakukan dan aman jadinya. Kemudian latihan yang dapat kita lakukan juga pada saat kita ototnya dalam kondisi DOMS itu adalah latihan aerobik. Nah, di sini mungkin pada banyak yang belum tahu bahwa kalau latihan aerobik itu dia adalah latihan yang paling efektif nih kalau misalkan kita kena DOMS. Karena kalau kita kena DOMS nih, banyak banget proses inflamasi yang terjadi di area otot tersebut. Nah, latihan-latihan aerobik ini, dia latihan yang sifatnya akan mempercepat sirkulasi daripada tubuh. Nah, termasuk sirkulasi di area yang kena DOMS nantinya. Kalau misalkan sirkulasi di area yang terkena DOMS itu dia diperbaiki atau dibaguskan karena ada latihan aerobik ini, maka DOMS-nya bakal berlangsung lebih cepat atau bahkan nyerinya akan berkurang atau cepat mereda nantinya. Kemudian kalau misalkan latihan yang bisa kita lakukan juga adalah latihan yang sifatnya intensitasnya itu ringan sampai sedang. Nah, jadi baik latihan aerobik tadi, isometrik tadi, konsentrik tadi, itu sebaiknya dilakukan dalam latihan yang intensitasnya ringan sampai sedang juga. Kalau misalkan masih di latihan ringan sampai sedang, itu masih aman. Kenapa? Karena meskipun tadi DOMS itu dia merupakan suatu proses di mana pertanda tubuh sedang dalam recovery, intensitas ringan sampai sedang itu masih safe bagi orang atau otot yang terkena DOMS itu. Terutama dengan porsi latihan isometrik dan konsentrik tadi yang memang aman bagi otot yang terkena DOMS. Dan next, nah, kalau kita sudah berbicara tentang apa yang boleh dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan, ada tambahan lagi nih, yaitu penanganan atau cara untuk mengatasi DOMS juga. Kalau misalkan memang kita kerasanya, oh nggak enak banget nih, kaku di otot, nyeri di otot, ganggu banget kalau kita lagi aktivitas gitu. Misalkan kita mau masak karena habis latihan, oh ototnya jadi kaku nih, jadi susah kalau mau berdiri lama gitu. Nah, itu kita bisa mengatasi otot yang kena DOMS dengan cara dikompres es. Nah, yang pertama itu kompres es, bisa dari es yang es batu gitu, kita balutkan ke handuk atau ke plastik, kemudian kita tempelkan. Kalau ditempelkan ke kulit langsung, boleh. Tapi kalau misalkan nggak biasa dikompres es, kita bisa kasih handuk juga atau kain kecil yang tipis di permukaan yang kita merasakan nyeri DOMS-nya tadi. Nah,
Dikompresnya ini bisa dilakukan selama 15 menit dan dalam satu hari bisa 3-4 sesi maksimal. Kemudian, saat kita mengalami nyeri atau kaku yang disebabkan DOMS, pada otot tersebut kita bisa lakukan stretching untuk mengurangi nyeri dan kaku otot yang ada di area tersebut. Stretching, baik stretching PNF atau stretching static stretching, itu bisa dilakukan. Dan efeknya bakal sangat signifikan kalau misalkan memang itu DOMS dan otot yang kena. Kemudian, cara penanganan lagi untuk mengurangi kaku dan nyeri yang disebabkan oleh DOMS adalah melakukan masas. Nah, nggak heran, mungkin para peserta ada yang sudah pernah mencoba gitu, habis latihan, dimasas-masas sendiri, hasil lebih enak, atau nyerinya berkurang gitu. Nah, itu nggak salah. Malah itu hal yang betul dilakukan kalau misalkan kita kena DOMS. Kenapa sih dimasas? Karena kalau dimasas itu, yang terpenting bukan hanya rasa enaknya, tapi pada saat dimasas, pada saat ada tekanan yang berjalan di area otot yang terkena DOMS, di situ bakal terjadi yang namanya perubahan pada jaringan dan saluran darah yang sedang terjadi di sana. Jadi pada teorinya, kalau misalkan kita punya pembuluh darah yang ada di otot-otot, pada saat kita setelah melakukan latihan, biasanya pembuluh darah tersebut bakal sulit untuk bersirkulasi. Nah, pada saat kita melakukan masas, saluran darah yang ada di area yang terkena DOMS akan terbantukan sirkulasinya karena masas tersebut. Kalau normalnya kita punya jantung untuk memompa darah, dan pada saat area yang terkena DOMS itu kencang, jantung sendiri nggak cukup untuk memompa darah ke area tersebut. Nah, ada tambahan tekanan dari masas, itu akan lebih efektif untuk membantu pompaan darah, sehingga sirkulasi dan proses inflamasi atau radang yang ada di area DOMS tadi lebih cepat dan lebih bagus prosesnya. Kemudian, terdapat juga konsumsi suplemen yang berpengaruh terhadap pengurangan efek dari DOMS tadi. Kaku dan nyeri ini bisa diatasi dengan cara kita mengkonsumsi suplemen BCAA atau asam amino kalau orang-orang nyebutnya. Dan yang kedua adalah turmeric atau kurkumin atau juga kunyit. Kedua zat atau suplemen ini sudah dibuktikan dari penelitian kalau BCAA contohnya dia bisa mengurangi nyeri dan kaku yang diakibatkan karena latihan. Kemudian kalau suplemen kurkuma itu dia dibuktikan juga kalau misalkan berkaitan dengan stres oksidatif pada saat latihan. Nah, jadi disarankan sekali kalau misalkan sebelum latihan kita mengkonsumsi 2 suplemen ini atau salah satu, itu akan sangat signifikan mengurangi nyeri yang diakibatkan DOMS setelah latihan tadi. Oke, next. Oke, kita sudah sampai penghujung slide. Bagaimana para peserta? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih sebelumnya ya, Coach Adit untuk materinya. Aku udah stop sharing? Oke, udah. Ya, banyak ya yang udah mau bertanya karena ini memang permasalahan yang sungguh sangat relate untuk kita semuanya juga. Oke, kita mulai untuk tanya jawabnya ya, Coach Adit ya. Kita mulai dari Mbak Haira. Selamat pagi. Coach Adit, DOMS berat atau under recovery yang dibiarkan tanpa rehab, bentar, bisa menyebabkan limitasi gerakan pada area tersebut? Oh gitu. Bentar ya, aku ulangi lagi ya. Coach Adit, DOMS berat atau under recovery yang dibiarkan tanpa rehab, apakah bisa menyebabkan limitasi gerakan pada area tersebut? Gitu kali ya pertanyaannya. Oke, silakan Coach. Ya, jadi begini. Sebetulnya penggunaan kata-kata DOMS berat itu agak kurang tepat penggunaannya.
Karena kalau misalkan kita baru kena DOMS, itu hitungannya masih cederanya ringan. Nah, kadang ada yang bingung gitu. DOMS itu kan dia ada robekan otot. Nah, tapi di satu sisi dia disebut robekan otot atau strain otot grade 1. Nah, sebetulnya ini harus dibuat penjelasan gitu, bahwa kalau misalkan di strain atau robekan otot grade 1 pun, itu dia ada pembagiannya. Nah, jadi kalau misalkan kita baru kena DOMS karena proses latihan beban atau penguatan tadi, biasanya dia masih dapat mudah kembali proses nyerinya. Yang tadinya di awal-awal 48 jam itu dia nyerinya meningkat, pada waktu 48 jam sampai 72 jam itu biasanya dia bakal mereda. Nah, di situ dia bisa dibilang DOMS tuh. Tapi kalau setelah 72 jam nggak mereda-mereda, nah di situ sudah bisa dibilang mungkin itu ada cedera. Nah, terkait pertanyaan tadi, mungkin yang dimaksud itu bukan DOMS berat, tapi DOMS yang berubah menjadi cedera. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di fase awal DOMS yang masih berubah, DOMS yang sudah berubah menjadi cedera, nah, di situ baru perlu diperhatikan nih. Sebaiknya sih kalau memang dia nggak kunjung berubah nyerinya setelah 72 jam, itu ada tindakan recovery yang lebih lanjut. Bisa dilakukan seperti tadi, yang sudah saya jelaskan di slide PPT yang 3 terakhir tadi. Itu contoh bisa dikompres es, bisa dilakukan stretching, tapi mungkin lebih menyeluruh. Nggak cuma hanya bagian yang ada nyerinya. Bisa juga bagian yang ada di sekitar otot tersebut. Nah, tapi di sekitar otot tersebut, mungkin kalau bagi orang-orang terapis atau fisioterapis, itu pasti sudah tahu bahwa ada otot antagonis, otot agonis. Nah, otot-otot antagonis dan agonis itulah yang kita bisa lakukan recovery atau tindakan lebih lanjut. Oke. Jadi memang tadi kan sempat ada boleh dilakukan ketika kita DOMS, salah satunya kan masas ya. Betul. Nah, Coach Adit kadang-kadang nih masas ini jadinya kalau kalau kita ada beberapa yang aduh aku habis olahraga nih linu-linu badannya DOMS nih kayaknya gitu. Terus larinya ke masas yang memang seluruh tubuh gitu. Apakah memang bolehkah dimasas di misalkan tempat refleksi, tempat masas gitu, atau masasnya ini adalah masas yang memang difokuskan ke area-area yang DOMS aja gitu. Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu ya, kalau udah disuruh masas, "Oh, let's go!" gitu kan. Betul, betul. Gimana tuh Coach Adit? Oke, jadi begini, kalau misalkan kita punya suatu regimen latihan dan itu regimen latihannya menuju pada satu area aja gitu, dan area tersebut nih yang dia terkena sakit. Nah, cuman belum tentu loh kalau misalkan kita melakukan latihan-latihan lower extremity nih kaki gitu. Bisa jadi pada setelah kita melakukan latihan, pinggang itu terkena imbasnya, ada efeknya. Karena mungkin latihan utamanya kita kaki, tapi otot-otot pendukungnya yang ikut bekerja juga itu adalah otot pinggang. Nah, atau mungkin otot perut bisa juga. Nah, jadi sebetulnya nggak ada salahnya sih kalau misalkan kita melakukan massage yang sedikit keluar daripada area yang kita mau tadinya lakukan latihan gitu. Contoh, tadi ada kita melakukan latihan lower extremity, kaki gitu, massage-nya bisa di kaki sama di bagian pinggang atau perut gitu. Nah, tapi nggak juga bisa dibilang 100% itu bisa di pinggang gitu. Proses kompensasinya atau proses otot yang ngebantu untuk gerakannya gitu. Bisa juga bahkan kalau misalkan kita latihan kaki nih gitu, kadang ada loh yang ternyata otot skapulanya atau otot bahunya ikutan kerja, atau mungkin otot lehernya gitu. Karena mungkin pada saat dia melakukan latihan, itu ada posisi leher yang nggak bagus atau
ada otot yang kerja nih, ikutan gitu. Nah, Betul betul. kadang itu juga jadinya berpengaruh loh, dan malah kalau nggak dimasas, itu jadi akan mengganggu untuk latihan ke depannya gitu. Terutama kalau ternyata di latihan-latihan ke depannya nih, setelah latihan yang lower extremity tadi, dia ada latihan untuk core atau untuk bagian upper extremity. Nah, sebaiknya untuk bagian leher yang tadi kenapa-napa, itu ditangani dulu sebelum dia lanjut ke latihan berikutnya yang mungkin bakal melibatkan otot leher tadi. Kalau misalkan tambahan, jadi Betul sekali. jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau dari saya mau dimasas full body, tapi perlu diperhatikan sih, kalau kita berbicara massage, tubuh itu juga punya yang namanya durabilitas. Nah, sejauh ini sih kalau misalkan kita melakukan massage itu di area yang sama, bisa sehari lebih dari sekali, dan seminggu akhirnya bisa 4 kali atau 3 kali gitu. Kalau seharinya lebih dari sekali aja, itu saya rasa over. Karena biasanya bahkan untuk kalangan atlet saja gitu, massage 3 kali seminggu dan itu hitungannya nggak full body, kadang-kadang itu udah berlebihan loh. Baik, Mbak Haira semoga terjawab ya pertanyaannya dari jawabannya dari Coach Adit. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nina. Selamat pagi Mbak Nina. Berarti kalau DOMS di lower body itu lebih baik dilarikan aja ya Coach? Emang kadang jadi hilang sih sakitnya kalau habis lari. Oke nih Mbak Nina, runner juga nih Coach nih kayaknya. Mantap, oke. Nah, betul. Jadi kalau misalkan kita kena DOMS itu, hal yang terpenting adalah kita melakukan aerobik, running. Nah, itu jadi solusi yang efektif. Karena dengan kita running, sirkulasi tubuh itu lebih cepat mengalirnya, endingnya DOMS-nya cepat hilang. Itu suatu pendinginan yang sifatnya signifikan banget, efektif banget kalau kita kena DOMS. Oke, berarti udah tepat ya Mbak Nina ya kalau udah dilariin pas kita ngerasa ada DOMS di lower body. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dian Anissa. Selamat pagi Mbak Dian. Coach Adit, misalkan kalau kita habis latihan lower body dengan high intensity hari ini, besoknya boleh ikut lead lower body lagi kah? Atau better rest dulu aja nih Coach? Jadi dia habis running, high intensity gitu. Habis latihan lower body dengan high intensity, betul. Terus besoknya boleh ikutan lead lower body lagi kah? Jadi 2 hari itu dia latihannya lower body gitu. Cuman yang sebelumnya high intensity, kalau lead kan lebih ke low intensity gitu ya? Kalau konsepnya seperti itu boleh-boleh aja, karena di fase atau di proses yang pertama yang dia high intensity situ, pasti udah terjadi DOMS biasanya. Kalau memang betul dia belum terbiasa dengan high intensity tersebut. Nah, pada saat dia di hari pertama, udah ada mulai fase the calm tadi tuh, yang dia belum keluar nyerinya. Nah, di situ kita boleh ngelakuin latihan, tapi yang intensitas ringan sama sedang. It's okay kalau kayak gitu. Oke, it's okay ya berarti Mbak Dian ya. Yang penting nggak lebih baik tidak dihajar 2 hari itu dengan dua-duanya high intensity gitu ya, Coach ya? Betul, kalau seperti itu kerusakannya bakal tambah parah, DOMS-nya bisa jadi lebih lama atau bisa berubah jadi cedera kalau kayak gitu. Itu udah Oke. betul kok. Semoga terjawab ya Mbak Dian pertanyaannya. Yuk kita lanjut lagi ke Mbak Mahatnya. Selamat pagi, Coach. Kalau ada bunyi kretek-kretek gitu, apakah termasuk ke dalam DOMS, otot, atau tulang ya? Kalau tulang, apakah pertolongan pertamanya sama kayak DOMS, cukup dikompres atau dipijat-pijat? Ini juga sering terjadi ya, Coach ya, kalau kita lagi belajar form squat. Kadang-kadang lutut tiba-tiba ketek gitu. Betul. Nah, gimana tuh, Coach? Ya, jadi gini, terutama kalau gerakan lutut, squat gitu, pada saat kita melakukan squat, biasanya ada bunyi. Nah, bunyi tersebut itu dia variatif. Belum tentu disebabkan karena otot aja. Bisa juga dari karena tulang ketemu tulang,
bisa juga karena dari ada ligamen yang banyak di lutut, yang dia memang kalau lagi di posisi ketarik gitu, di posisi elastisnya lagi kerja, itu bisa juga bunyi. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan bunyi tersebut itu dibarengi sama adanya nyeri. Kalau misalkan hanya bunyi saja, tapi kita nggak merasakan adanya discomfort atau rasa nggak nyaman, itu nggak masalah kalau menurut saya. Kalau ada bunyi, itu hal yang cukup natural, karena bunyi tersebut pasti bakal terjadi kalau kita melakukan gerakan, dan pada saat kita gerakan nih, pasti ada gesekan dong di dalam tubuh. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata pada saat kita melakukan gerakan, ada nyeri, nyerinya tinggi pula. Nah, di situ kita mesti curiga, penyebab nyerinya ini apa ya? Apakah memang dia otot nih? Karena misalkan pada saat kita mencoba merasakan nyerinya itu di otot, oh oke, itu ternyata di otot-otot bagian-bagian belakang lutut, bisa hamstring, atau bisa bagian tendonnya dari quadriceps, tendon origonya. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa cek lagi deh. Mungkin kalau misalkan dia dipakai gerakannya gimana? Coba kita gerakan hamstring gitu, ditekuk lututnya. Kalau misalkan untuk yang gastrok gitu, untuk otot betis, misalkan kita jinjit gitu, kalau ternyata emang nyeri, ya oke, itu mungkin ototnya. Tapi kalau ternyata dia nggak cuma otot gitu, kita tekan-tekan, oh kayaknya bukan di area yang ada ototnya nih. Mungkin ada tulangnya yang keras yang kita rasa ditekan gitu. Nah, di situ kita bisa curiga sih, oh mungkin ini bagian tulangnya atau bantalan tulangnya. Karena kadang kalau kita berbicara bagian lutut, meniskus di lutut itu, bantalan di lutut, di pinggiran-pinggiran lutut itu kita bisa tekan loh, kita bisa raba. Nah, kalau memang di situ sakit, itu bisa jadi ada kenapa-napa di situ. Tapi nggak perlu khawatir, penanganannya cukup simpel. Kalau misalkan kita kena kenapa-napa, baik di otot atau di lutut, kita bisa lakukan kompres es. Nah, sayangnya kalau misalkan itu dia di otot, kita masih bisa lakukan stretching untuk meredakan nyerinya. Tapi kalau dia ada di bagian tulang atau di bagian meniskus, sebaiknya sih kita hati-hati. Kita coba konsultasikan ke dokter atau coba tanyakan pada apoteker terdekat. Ini kira-kira apa ya? Mungkin dari situ kita bisa dilakukan prescription obat-obatan tertentu. Terutama kalau kita ngerasa nyerinya udah keganggu banget nih. Tapi pada dasarnya, kalau misalkan nyerinya masih sedikit, bahkan dari saya pun yang sudah melakukan banyak penanganan tentang atlet-atlet yang mengalami nyeri, di situ kalau nyerinya ringan, sebaiknya sih nggak mengonsumsi obat. Cukup dikompres es aja. Oke, pokoknya si kompres es itu adalah pertolongan pertama pada DOMS ya, Coach ya, yang cukup efektif gitu ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya Mbak ya pertanyaannya. Ah, ya, ada tambahan. silakan Coach. Kompres es ya, bukan direndam di es. Oh Nah, itu iya, agak berbeda kompres gitu. es. Oh iya, itu juga yang perlu diluruskan ya, karena aku baca beberapa artikel juga nih, Coach Adit. Untuk mengurangi DOMS, ada di suatu artikel dia bilang merendam di air dingin, di air es gitu ya. Ternyata beda ya, merendam di air es dengan mengkompres dengan air es. Justru tidak boleh ya kalau merendam di air es ya? Oh, bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja gitu. Kita mengkompres di dalam air gitu, direndam gitu. Namun ada hal yang sangat disayangkan karena kalau kita melakukan rendam di es, biasanya bagian tubuh kita itu jadinya tidak terelevasi. Nah, padahal pada saat kita terkena DOMS, itu ada kemungkinan adanya inflamasi nih, yang nantinya dari inflamasi tersebut bisa jadi bibit-bibit bengkak. Nah, kalau kayak gitu, sebaiknya selain kita melakukan kompres es, dia bisa dielevasikan juga gitu, diangkat ke atas bagian yang terkena DOMS-nya tadi. Nah, sedangkan kalau misalkan kita melakukan direndam di es, bisa saja kita melakukan rendam di es, tapi sebaiknya setelah direndam di es, kita melakukan elevasi sendiri, diangkat di
sesi yang berbeda. Oke, tipsnya seperti itu ya, Coach ya. Baik-baik. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Gita. Selamat pagi. Coach, apa akibatnya jika setelah latihan dan mengalami DOMS tapi asupan proteinnya kurang untuk recovery ototnya? Nah, pertanyaan bagus, Coach. Silakan, Coach Adit. DOMS dan recovery otot melalui protein ya. Sebetulnya ini bukan ranah saya sekali, tapi kalau berhubung berapa kali saya menangani atlet yang juga ikut nanya seperti itu gitu. Biasanya kan ini pertanyaan yang ditunjukkan ke gizi gitu. Tapi sebagai fisioterapis, saya juga sering banget ditanya gitu, Bang, ngaruh nggak ya kalau misalkan saya cedera kayak gini, saya minum whey protein atau tadi BCAA gitu. Nah, singkatnya jawabannya ngaruh. Karena kalau misalkan kita kekurangan suplemen atau asupan protein dan asam amino yang penting bagi tubuh sendiri jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tubuh kalau misalkan kita nggak punya protein, dia bakal susah buat melakukan pemulihan di area yang terkena inflamasi atau DOMS tadi. Kalau misalkan dia kekurangan asam amino tadi, dia juga bakal sulit untuk meredakan nyerinya. Karena bagian yang tadi dia ada DOMS, biasanya butuh banget tuh tambahan asam amino yang endingnya pereda inflamasinya itu yang tadinya sedikit nih, kalau kita tambah ada BCAA atau ada tadi suplemen dari kurkuma tadi, itu lebih cepat nanti proses peredaan nyerinya karena inflamasinya juga ditahan, anti-inflamasi mereka. Betul. Jadi memang tetap ya, ini jargon semua coach yang ada di Lisfit pun seperti itu. Kalau setelah coaching, setelah olahraga, selalu diingatkan untuk jangan lupa tambah asupan protein karena memang protein penting banget nih teman-teman untuk tadi salah satunya adalah mencegah inflamasi atau membantu mempercepat recovery tubuh ya, bagian tubuh gitu ya. Salah satunya otot juga. Jadi selalu asupan protein jangan terlewatkan juga ya teman-teman ya. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Nisa. Coach, kalau ada cedera di bahu kanan untuk gerakan plank masih amankah? Dan kalau mau periksa cedera baiknya ke dokter syaraf atau kemana ya dok? Karena udah 6 dok, coach, udah 6 bulanan bahu kanan kalau di stretching sakit. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nisa. Silakan coach. Oke, di sini kita berbicara tentang cedera bahu. Nah, cedera bahu sendiri itu sebetulnya banyak dan karena saya nggak terlalu paham nih keluhan yang dimiliki oleh saudari itu bagaimana. Jadi saya belum paham betul nih cedera bahunya itu dia apakah hanya pada saat plank aja atau diem itu dia ada nyeri gitu, bahkan sampai nggak bisa ngangkat tangannya gitu. Mungkin kalau dari saudari bagaimana? Kita confirm dulu coba. Mbak Nisa, selamat pagi Mbak Nisa. Boleh unmute the Zoom-nya? Oke, halo Coach. Iya, Halo. silakan Mbak Nisa langsung berbicara dengan Coach Adit ya. Iya, oke. Kalau plank itu sebenarnya nggak terlalu kerasa, cuma lebih ke khawatir ini bakal tambah sakit nggak ya nanti karena pas kalau di stretching tuh kalau di stretching ke belakang tuh sakit si otot tuh. Ngangkat beban masih bisa, tapi lebih lambat si tangan kanan tuh ngangkatnya daripada tangan kiri, jadi dia harus bekerja keras gitu. Gitu, Coach. Keluhan nyerinya ini sudah berapa lama? Baru kah seminggu gitu atau udah lebih dari berbulan-bulan? Oh, udah lebih ya, udah sekitar 6 bulanan karena emang aktivitas saya tuh banyak pakai tangan kanan untuk melukis dan lain-lain dan bahannya tuh keras kayak semen gitu ya, kayak mematung lah gitu. Jadi tangan kanan ini kerjanya banyak gitu. Kalau misalkan diposisikan dia diangkat ke depan gitu, agak miring sedikit, nah habis itu ngangkat ke atas lagi, itu keganjel nggak? Enggak, tapi ada nyeri di bahunya. Pas Oke, ke belakang nyeri ya. sih, kalau stretching ke belakang tuh sakitnya. Gini, yang stretching di sini? Iya, nah kayak gitu sakit.
Itu namanya otot deltoid anterior. Biasanya memang kalau lagi gitu stretching, kalau otot-otot itu sih biasanya aman ya, nggak ada masalah karena dia bukan otot penggerak bahu atau kita nyebutnya rotator cuff yang ngebuat sendi bahu itu aman. Nah, kalau misalkan nyeri di situ dan kayaknya nyerinya nggak tinggi, bagaimana kalau dari saudari? Iya, nyerinya masih bisa ditahan, tapi khawatir kayak bertambah parah gitu ya. Apakah sudah waktunya untuk cek ke dokter atau ya itu tuh ke dokter mana juga gitu ngeceknya? Oke, jadi kalau ngelihat dari kondisi cederanya sih belum parah. Nah, itu bisa dipastikan masih bisa aktivitas gitu. Dan itu tapi belum tentu hanya bagian dari si otot tadi nih, deltoidnya yang bagian depan. Karena kalau kita berbicara bahu, biasanya kompleks. Mungkin nggak cuma otot itu, mungkin ada bagian dari otot lain, bahkan mungkin bisa otot lengan gitu yang ternyata dia kenceng dan menyebabkan pergerakan bahunya itu nggak bagus, makanya ada nyeri tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang cedera otot atau gangguan di gerakan gitu, idealnya sih kita berkonsultasi ke otot kalau problem otot itu bisa kita konsultasikan ke dokter-dokter ortopedi, dokter rehab medik, atau dokter kedokteran olahraga kalau di rumah Oh, sakit. oke. Iya, iya, iya. Oke, makasih Coach. Jadi lebih kebayang deh. Kalau tertarik juga sebetulnya karena saya cukup pernah mengevaluasi gitu pelayanan di klinik atau di rumah sakit gitu, coba bisa dicari mungkin malah di klinik dulu terlebih dahulu. Kadang kalau misalkan di klinik analisanya bahkan lebih bagus kalau misalkan masih cedera-cedera ringan seperti itu gitu. Dan penanganannya pasti sih bisa ke bisa terapis olahraga atau fisioterapis. Nah, kadang bahkan dari mereka pun bisa memberikan assessment atau mengetahui bagian mananya nih yang kenapa-napa dan mereka nantinya bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dimiliki di shoulder-nya tadi. Oke, oke. Siap Coach. Makasih banyak pemaparannya jadi lebih jelas. Kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Semoga membantu ya, meringankan keluhan atau ketidaknyamanannya Mbak Nisa selama ini ya. Oke, kita lanjut 3 pertanyaan lagi nih Coach. Ada dari Mbak Anti. Coach, kalau pas latihan kita udah nggak ngerasain DOMS, apa karena gerakannya belum tepat atau karena badan sudah terbiasa? Alias kalau latihan harus merasakan DOMS apa enggak ya gitu. Oh, oke. Ini dia pertanyaan yang sebenarnya aku kepikiran juga nih Coach gitu. Apakah setiap latihan kita harus nggak sih sebenarnya ngerasain DOMS untuk tahu apakah latihan kita udah bener atau enggak gitu. Nah, silakan Coach. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara DOMS, ada 2 prinsip yang berkaitan sama ini dia DOMS-nya itu bakal terjadi atau enggak gitu. Prinsip yang pertama, DOMS itu bakal terjadi kalau latihan yang kita lakukan itu sifatnya unaccustomed atau kita nggak biasa melakukan latihan tersebut. Gerakannya kita nggak pernah lakuin hal kayak gini nih gitu. Atau kita jarang lakuin gerakan kayak gini. Kita dulu pernah, tapi baru kita lakuin lagi sekarang gitu, itu termasuk jarang, unaccustomed. Sama unfamiliar. Yang kedua, unfamiliar ini kita nggak terbiasa sama proses dari kita ngelakuin ini dalam berturut-turut atau berkali-kali. Mungkin dari segi lamanya kita melakukan atau repetisi melakukannya. Nah, kalau misalkan kita terkena DOMS dan itu dia ada nyeri-nyerinya, berarti bisa dipastikan latihan itu menantang kita. Entah dari segi repetisinya atau pembebanannya. Atau dari segi gerakannya pun kita nggak biasa. Nah, itu kita bisa pastiin itu DOMS bisa terjadi. Tapi kalau ternyata kita udah melakukan latihan, ternyata nggak ada DOMS-nya nih, kita udah tunggu sampai 72 jam atau 3 hari, nggak ada nyeri-nyeri yang kunjung keluar. Nah, berarti di situ badan kita sebenarnya udah terbiasa sama gerakan itu, atau udah terbiasa sama porsi latihan yang diberikan. Nah,
Di situ bisa jadi indikator makanya. Oh, kalau nggak ada DOMS, atau kita nggak merasakan nyeri apa-apa yang tadi jadi ciri khas DOMS, ya latihan kita belum tepat sasaran atau belum efektif. Oke, memang nggak harus DOMS ya, tapi memang ciri positif kalau kita udah latihan dengan baik itu, ya DOMS itu salah satunya Betul. gitu ya. Oke deh, semoga terjawab ya Mbak ya. Ya, ada Mungkin tambahan, Coach? tambahan gitu. Jadi Mm-mm. sejauh ini DOMS itu dia terjadi kalau memang kita berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan otot kita. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya bertujuan untuk meng-keep kemampuan otot kita di level yang sama gitu, nggak berniat untuk menaikkan level, ya biasanya DOMS nggak terjadi. Seperti itu. Oh, oke. Karena sudah terbiasa dengan porsi itu gitu ya, Coach ya. Betul. Nah, Nah, jangan-jangan nanti kalau kata coach ya, oke, udah nggak berasa DOMS, porsinya udah dibiasain, naikin porsinya, gitu ya. Naikin levelnya. Oke deh, betul. kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Coach, izin bertanya. Ya, Bentar, hilang. Kita bisa tahu saat kapan sih? Lah, hilang pertanyaannya, bentar, Coach. Oke. Coach, kita bisa tahu saat kapan sih cedera kita bisa cek apakah ke spesialis orto, spesialis neurologi, atau ke fisioterapi. Oke. Jadi ini berkaitan sama kita kalau mau nyari pelayanan yang kemana nih gitu ya. Tuh. Nah, jadi pertama sih begini ya. Kalau misalkan kita nyari pelayanan untuk keluhan-keluhan seperti DOMS seperti ini nih, atau masalah-masalah di otot dan tulang, memang kita bisa ke rumah sakit dan kita juga bisa ke klinik kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ke klinik, ada plus minusnya. Dan ke rumah sakit pun juga sama. Tapi biasanya kalau ke rumah sakit, pasti kita dirujukan yang pertama, kita ke dokter dulu. Dan ketiga dokter tadi sih yang sudah saya rekomendasikan, kalau nggak ke dokter rehab medik, ke dokter ortopedi atau kedokteran olahraga. Biasanya sih kalau untuk rumah sakit yang mainstream ada di Jakarta gitu atau di kota-kota besar, di rumah sakit itu ada dokter ortopedinya sama ada dokter rehab mediknya. Kadang dokter olahraga malah jarang ada di rumah sakit karena biasanya malah adanya di instansi atau klinik. Instansi olahraga gitu kayak GOR atau tempat-tempat center latihan gitu. Nah, kadang malah di situ dokter kedokteran olahraga. Tapi kalau misalkan dokter ortopedi sama rehab medik biasanya sering ada di rumah sakit. Nah, kalau di klinik ketiga-tiganya itu biasanya bisa ada. Tapi yang jarang kita temuin kalau di klinik itu dokter rehab medik biasanya. Karena biasanya kalau instalasi rehab medik itu biasanya kebanyakan butuhnya di rumah sakit malah, bukan di klinik-klinik. Nah, kemudian biasanya kalau dari rumah sakit itu kita dirujuk ke dokter entah dari 3 tadi. Nah, dari 3 itu biasanya kita dirujuk lagi ke entah fisioterapi, atau entah ke radiologi, atau entah ke bagian paramedis lainnya yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau langsung proses treatment-nya. Rata-rata ke fisioterapi kalau problemnya mencangkup otot sama tulang. Kalau misalkan itu dia di rumah sakit cukup menspesialisasi, kadang malah di situ problem-problem saraf itu juga ditangani sama fisioterapi treatment-nya. Oke, semoga terjawab pertanyaannya ya. Jadi umumnya memang kalau fisioterapi kalau permasalahannya ada pada otot gitu ya, Coach ya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Dian. Coach, aku ada LBP low back pain kali ya, Coach ya? Betul. Oke. Bahasa ilmiah. Kalau dari segi medis, ada gerakan-gerakan tertentu nggak sih yang harus dihindari saat strength training? Atau semua gerakan boleh,
asalkan dikondisikan aja. Dalam artian kalau udah mulai nyeri, langsung rest. Oke. Low back pain atau nyeri di bagian pinggang bawah itu dia terkadang orang sering sekali menganggap bagian yang nyeri itu adalah bagian yang kenapa-napa. Nah, permasalahannya kalau kita berbicara tentang problem di otot dan tulang dan saraf juga, terkadang itu bukan jadi sorotannya malah. Kalau kita kena low back pain, akan akan malah lebih bagus nih kita coba cek-cek dulu bagian sekitar low back pain ya. Mhm. Dari situ kita coba cek. Contoh kalau tadi di area pinggang, cek dulu nih bagian pinggang atasnya atau dada belakang gitu. Itu ada bagian yang kenceng nggak? Nah, jadi mekanisme low back pain ini dia cukup menarik karena penyebab low back pain itu seringkali dia disebabkan bukan di bagian nyerinya, tapi di bagian sekitarnya penyebabnya. Dan di situ juga jadi tips kalau kita mau melakukan training untuk mencegah low back pain nantinya. Karena kebanyakan low back pain malah disebabkan karena otot-otot di bagian ekstremitas bawah. Contoh otot glutes, otot hamstring, ITB. Kadang otot-otot seperti itu malah yang dia strength-nya kurang dan ending-nya menyebabkan postur yang jelek. Hasilnya, kalau misalkan dia posturnya jelek atau dia nggak kuat nih buat melakukan kompensasi atau support buat otot-otot di bagian pinggangnya, dia baru terjadi low back pain. Hmm. Nah, Oke. kalau Ya, dari situ silakan. bisa disimpulkan sih. Jadi kalau misalkan kita kena low back pain, coba dulu nih di bagian selain kita melakukan latihan di bagian back-nya sendiri, kita coba lakukan latihan di bagian lower extremity juga gitu. Hasilnya pasti lebih efektif. Oke. Kalau ke fisioterapi, udah ke fisioterapi nih coach, terus nggak sembuh-sembuh juga, tuh kenapa? Kata Mbak Dia. Wah, menarik sih. Karena nggak sedikit loh banyak yang komen atau konsultasi seperti itu gitu. Atau bahkan Mhm. pindah-pindah gitu. Betul. Dari fisioterapi satu atau dari rumah sakit satu ke yang lain gitu. Nah, pertanyaannya sih seperti ini, apakah pada saat ke fisioterapi itu ke rumah sakit atau ke klinik gitu? Pertanyaannya dulu. Soalnya kadang kalau misalkan kita mau melakukan fisioterapi gitu di rumah sakit, kebanyakan rumah sakit itu masih sangat disayangkan pelayanannya, kadang terfokus hanya pada alat dan latihannya jadinya kurang gitu. Nah, memang ini kebijakan rumah sakit sih, tapi kebijakan rumah sakit ya kita nggak bisa ubah-ubah gitu. Karena memang itu udah protokolnya dari mereka. Kalau misalkan di rumah sakit, karena dia terfokus sama alat, dan mungkin dia nggak one patient, one therapist gitu. Jadi kadang mungkin ada yang melihat atau pernah coba fisioterapi tapi kok ditinggal-tinggal ya gitu. Atau dia di fisioterapi kok nggak sembuh-sembuh dan mungkin dikasih alat nggak ada efeknya. Nah, itu kita bisa curiga. Mungkin bagian yang kenapa-napa belum kena, belum ke treatment dengan baik. Seperti itu. Oke. Oke, kemungkinannya seperti itu ya, Mbak Dian. Jadi kalau misalkan udah pindah-pindah fisioterapi, belum merasa baikan juga, mungkin harus ke Coach Adit aja langsung ya. Bisa, boleh. Ketemunya Coach Adit supaya mungkin permasalahannya bisa ketemu di sana solusinya seperti apa. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih pertanyaannya, hebat-hebat, pertanyaannya luar biasa menarik ya, dan penjelasan dari Coach Adit juga sangat jelas, materinya juga sangat jelas. Semoga hari ini semua yang disampaikan bisa diterima dengan baik ya, dan informasinya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Coach Adit, sekali lagi, Coach Adit prakteknya di klinik mana, Coach Adit, maaf? Sebelumnya saya praktek di klinik PPOP DKI Jakarta. Nah, namun kalau misalkan protokol dari klinik yang tempat saya bekerja itu sayang sekali kami tidak menerima pasien dari luar.
Oh gitu. Iya. Sayang banget ya, padahal ya oke lah, Mbak Dian ya. Jadi kalau Tapi misalkan kalau kalau mau konsul atau jadi sebelumnya memang sih saya belum buka praktek mandiri gitu. Tapi beberapa ada klien yang mau ditangani personal, saya sih bisa rekomen entah nanti saya berikan latihannya gitu, atau saya coba pecahkan masalahnya gitu. It's okay, mungkin itu bisa dicoba. Oke, jadi buat teman-teman yang misalkan mau ada pertanyaan lebih lanjut, lebih detail mengenai DOMS ataupun cederanya ataupun permasalahannya, boleh di-follow aja Instagramnya Coach Adit dulu ya. Di Boleh. feed-nya Lizfit ada informasi mengenai Hebat hari ini dan ada tag-nya juga ke Instagramnya Coach Adit. Nanti langsung di-follow ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga untuk kehadirannya di sesi Hebat hari ini. Hebat semua teman-teman, luar biasa, dan Coach Adit juga luar biasa materinya. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan beberapa poin penting hari ini. DOMS itu jadi tanda positif ya pasca latihan teman-teman, karena pertanda latihan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran pada otot targetnya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau lagi DOMS, jangan berhenti untuk latihan aja. Nah, yang ngebedain DOMS sama cedera itu apa aja sih? Di antaranya kalau DOMS terjadinya mungkin 1-3 hari setelah latihan dan mereda gitu ya. Sedangkan kalau cedera ada kemungkinan setelah 3 hari tidak mereda atau bahkan intensitas nyerinya meningkat. Terus kalau DOMS itu bisa jadi mengalami kekakuan otot tapi tidak ada gejala kram otot. Nah, sedangkan kalau cedera bisa jadi mengalami kekakuan otot ataupun kram otot. Dan kalau di DOMS kita tidak terdapat bengkak ya teman-teman. Nah, lain halnya nih kalau cedera bisa jadi terdapat bengkak. Jadi kalau misalkan sudah merasa ada ketidaknyamanan setelah latihan, dicek lagi atau apakah itu memang DOMS atau cedera. Semoga cuma DOMS aja ya, karena kalau DOMS itu tanda positif supaya kita lebih termotivasi untuk latihan lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri sesi Hebat hari ini, kita foto bersama dulu ya, Coach Adit ya, bersama